Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Puspita dengan NIM 11212154. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pola Pembelian Konsumen dengan Algoritma Prakuen Pattern Growth pada Klinik Nastia Beauty Care Karawang. Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Mandiri Jakarta. Yang pertama di sini terdapat pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang masalah, yaitu apa itu klinik kecantikan, adakah permasalahan pada klinik tersebut. Klinik yang dimaksud di sini yaitu Klinik Nastia Beauty Care Karawang. Klinik kecantikan adalah sebuah organisasi pelayanan medik rawat jalan yang memberikan pelayanan medik yaitu berupa konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit yang berhubungan dengan kecantikan diri yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter berdasarkan keahlian dan kewenangannya. Klinik kecantikan biasanya menyediakan layanan perlindungan dan perbaikan kulit. Pada saat sekarang ini, memiliki wajah yang baik adalah suatu keharusan. Tidak sedikit kaum perempuan dan laki-laki mau menghabiskan waktu berjam-jam di klinik kecantikan hanya untuk tampil menawan. Oleh karena itu, permintaan akan jasa untuk kecantikan terutama perawatan kulit sangat diminati tanpa memandang usia atau jenis kelamin, salah satunya di klinik kecantikan Nastia Beauty Care Karawang. Pada klinik Nastia Beauty Care Karawang ini, permasalahannya yaitu banyak terjadi transaksi penjualan dan pembelian berupa produk kecantikan seperti skincare dan lain-lain. Data transaksi setiap harinya akan terus bertambah, namun data transaksi penjualan tersebut hanya disimpan sebagai arsip atau pembukuan dan tidak diketahui manfaat dari data-data tersebut. Seiring bertambahnya jumlah data pada klinik tersebut, maka untuk menganalisis data secara manual perlu digantikan dengan sistem yang berbasis komputer, sehingga proses penganalisis dapat dilakukan secara tepat dan akurat, serta dapat menghasilkan data penjualan produk kecantikan yang paling sering dibeli atau paling banyak terjual, sehingga dari hasil tersebut dapat menjadi acuan untuk menambah stok produk yang habis dan mengurangi beberapa produk yang dibeli konsumen. Selain daripada latar belakang masalah, terdapat tujuan penelitian di sini yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Luaran penelitian yaitu diharapkan dalam penelitian ini agar dapat membantu klinik kecantikan Nastia Beauty Care Karawang mengetahui produk kecantikan yang sering dibeli secara bersamaan pada semua transaksi penjualan dan pembelian produk dengan menggunakan algoritma Prakuen Pattern Growth. Di sini terdapat pengertian data mining, di mana data mining atau yang sering disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menentukan keteraturan, pola atau hubungan dalam data berukuran besar. Kemudian, pengertian asosiasi. Metode asosiasi adalah metode yang menemukan suatu kombinasi item yang muncul secara bersamaan. Lalu di sini ada pengertian Prakuen Pattern Growth sendiri, yaitu algoritma yang menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau biasa disebut Prakuen Item Set dalam sebuah kumpulan data dengan membangkitkan struktur data tree atau biasa disebut dengan Prakuen Pattern Tree atau FP Tree. Pengertian Association Rules. Association Rules merupakan suatu proses pada data mining untuk menentukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support atau biasa disebut min-sup dan confidence atau minimum confidence yang biasa disebut dengan min-conf pada sebuah database. Kedua syarat tersebut akan digunakan untuk interesting association rules dengan dibandingkan dengan batasan yang telah ditentukan yaitu minimum support dan minimum confidence. Kemudian di sini ada rumus-rumus untuk perhitungan support dari dua item. Kemudian ada perhitungan minimum confidence. Bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data dari transaksi penjualan produk kecantikan di klinik Nastia Beauty Care Karawang pada tahun 2021 dengan jumlah data transaksi sebanyak 500 transaksi penjualan
dengan hanya mengambil 10 produk saja, seperti pada tabel di bawah ini. Ini merupakan data dari 10 produk yang kita pakai pada penelitian ini, yaitu terdiri dari jenis produknya yaitu moisturizer, sea cream, facial wash NDK, facial wash normal, facial wash TTO, skin toner AHA, oil control, serum vitamin C, dan yang terakhir ada serum glowing. Dengan kuantiti produk sesuai yang tertera pada gambar berikut ini. Kemudian di sini terdapat format tabular. Format tabular ini yaitu untuk mempermudah kita dalam perhitungan pada RapidMiner. Di mana di sini ada angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 ini yaitu item produk yang dijadikan sebagai atribut dalam analisa ini, di mana setiap transaksi akan ditandai dengan angka 1 atau bernilai true. Sedangkan untuk produk yang tidak terjual akan ditandai dengan angka 0 atau bernilai false. Jadi, angka 1 di sini yaitu terdapat pembelian atau terdapat transaksi. Dan jika 0 ini tidak ada transaksi pembelian pada Klinik Nestia Beauty Care Karawang. Selanjutnya, di sini ada tabel bahwa frekuensi atribut terbesar ada pada produk serum vitamin C dengan jumlah frekuensi sebesar 160 terjual. Tahap berikutnya adalah menampilkan proses support dari item set yang sudah diunggah ke dalam RapidMiner. Dari hasil pengolahan item set tersebut didapatkan hasil nilai support dari item set. Penelitian ini memberikan batasan nilai support dengan minimum support sebesar 0,3 atau biasa disebut 30%. Ini merupakan pengujian pada RapidMiner dengan 10 item. Terdapat retrieve detail penjualan 10 item, kemudian ada select attribute, kemudian kita ubah dari numerical ke binomial, lalu menggunakan algoritma effect growth, kemudian terdapat create association rules. Ini merupakan hasil dari pemrosesan RapidMiner, pengujian RapidMiner 10 item yang tadi. Di sini terdapat support paling tinggi yaitu serum vitamin C dengan support 0,320. Kemudian dilanjutkan oleh skin toner AHA dengan 0,240. Lalu di sini ada association rules-nya yaitu jika membeli skin toner AHA dan facial wash normal, maka akan membeli serum vitamin C dengan support 0,062 dan confidence 0,633. Kemudian, jika membeli moisturizer, maka akan membeli serum vitamin C dengan support 0,100 dan confidence 0,667. Potensi hasil pada tahap ini dilakukan atau dihasilkan aturan atau rule sesuai dengan nilai confidence yang telah ditentukan yaitu 0,5 atau 50%. Confidence yang dimaksud pada penelitian ini dengan menggunakan algoritma frequent pattern growth atau biasa disebut dengan effect growth adalah nilai kecenderungan suatu item dengan item tertentu akan diambil oleh pelanggan secara bersamaan. Dari nilai confidence tersebut diharapkan dapat menghasilkan rule yang terbaik. Berikut ini adalah hasil rule dari nilai confidence di atas, yaitu potensi hasil yang tadi, jika membeli skin toner AHA, maka akan membeli serum vitamin C dengan confidence 0,542. Lalu, jika membeli facial wash normal, maka akan membeli serum vitamin C dengan confidence 0,544. Lalu, jika membeli serum vitamin C dan facial wash normal, maka akan membeli skin toner AHA dengan confidence 0,554. Kemudian, jika membeli skin toner AHA dan facial wash normal, maka akan membeli serum vitamin C dengan confidence 0,633. Dan yang terakhir yaitu, jika membeli moisturizer, maka akan membeli serum vitamin C dengan confidence paling tinggi yaitu 0,667. Ini merupakan grab rule dengan confidence 50%. Di sini terdapat 5 rule.
Dari 5 rule ini terdapat support dan confidence dari hasil rule yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini hasil dari sini maka akan terbentuk rule atau aturan atau grab rule seperti ini dengan confidence 50%. Kesimpulan dari pembahasan yang tadi yang pertama, pengolahan data transaksi penjualan pada tahun 2021 dibentuk dalam item set dan diolah menggunakan RapidMiner, didapatkan nilai confidence 0,667 atau sekitar 66% dengan aturan atau rule pada setiap pembelian produk moisturizer dapat dipastikan akan membeli serum vitamin C. Kemudian kesimpulan yang kedua, yaitu diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada klinik kecantikan Nastia Beauty Care Karawang, seperti menentukan posisi produk-produk yang ada pada rak penjualan dan dapat memberikan rekomendasi bagi produk-produk yang akan dibuatkan promosi berdasarkan dari hasil pengolahan data tersebut dengan hasil confidence 66% yang didapat dari produk moisturizer dan dipastikan akan membeli serum vitamin C. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.